How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm good. Thank you for asking. So today, what do you know about this material before? Nggak tahu, Bis. Nggak tahu. Siapa yang absen hari ini? Yang nggak hadir? Bobi, Aku hadir. Alhamdulillah. Kenapa si Johan nggak masuk? Sakit katanya, Miss. Sakit? Iya. Emang iya. Kena cacar angin. Tepar tadi dulu. Kita doain aja ya, semoga sembuh ya Johan ya. Iya. Diapain coba sama David? nggak sengaja ke ini kepencet emot. Oke, sebelum itu kita baca doa dulu. Silakan dipimpin. Siapa yang mau pimpin? Lupa. Silakan pimpin doanya. Okay, guys, before we start the meeting, let's pray together. Pray begin. Mandi. Finish. Oke. Doain juga ya teman-teman yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Oke, kemarin kita belajar lagu tentang apa? Ada yang masih ingat? Prosedur teks. Oke. Nah sekarang Miss mau ngasih materi baru lagi ke kalian. Kalian pernah dengar nggak apa itu proposition tense? Tense proposition atau apa ya? Apa? Itu kalimat apa? Preposisi. Tempat. Apa sih yang letak? Iya. Oke. What is one word when you listen atau hear about preposition text? Letak. Oke, mana letak? Position. Posisi. Lagi? Kata hubung. Hah? Kata hubung. Oke. Apa? Enggak blank. In. Contohnya in katanya ya. Oke. Nah, tolong dibaca Esa. Coba ini sebentar. Oh iya, maaf Esa. In general, preposition is a word or set of words used before a noun, personal pronoun, or noun phrase to indicate direction, location, type, relationship, or introduce an object. Oke, apa yang menurut Esa bisa Esa tangkap dari pengertian ini? Jadi secara general preposisi adalah kata atau set dari sebuah beberapa kata yang digunakan sebelum kata benda ya, kata benda. Terus di situ ada personal pronoun atau indikasi atau direction, menunjukkan letak, lokasi, terus tempat sama waktu. Oke, betul yang dibilang Esa itu betul ya. Jadi secara general preposition itu adalah sebuah kata atau kumpulan kata atau sepasang kata yang dimana sebelum biasanya katanya sebelum si noun gitu ya. Yang kita tahu noun itu adalah kata benda. Oke, good job. And Miss mau ngasih contoh. Ini mau reminder aja ya. Kelihatan nggak? Enggak. Benar. Di sini untuk memudahkan kalian memahami gitu. Apa sih? Kadang kan kita suka ada ambigu gitu ya. Antara among, between, among or between gitu. Itu kan kadang sometimes kita ada confused gitu ya. Nah di sini ada near. Dia itu adalah di samping. Dekat gitu ya. Inside itu adalah benda yang di dalam sebuah wadah. Ya, kontainer atau apa gitu ya kan. On itu adalah benda yang menempel di atas. On. Ya, menempel di atas bendanya, objeknya. Gitu. Beside itu di samping. Gitu ya. Ya pokoknya bisa kalian lihat lah, bisa kalian narik sendiri gitu ya kan. Oke. Karena preposition itu ada banyak gitu ya. Di sini ada 5 preposition. Boleh dibaca, silakan Erin, preposition. They have 5. Preposition of time, at, in, on. Preposition of place, at, on, in, over, under, behind, between, in front, beside, around, far, near, home. Preposition
Tapi untuk pertemuan kali ini, Miss mau fokus membahas tentang preposition of place. Dan gimana? Wah banyak ya ternyata gitu. Di antara preposition yang lainnya lebih banyak gitu ya, more gitu, lebih banyak. Oke. Oke, this is a preposition of place gitu ya. Miss hanya memberikan sedikit contoh gitu. Sisanya nanti teman-teman sendiri yang mengeksplor gitu ya. Yang pertama di sini ada preposition of time. Why? Preposition of time sama gitu ya, kan same like preposition of place, kayak at, in, on gitu. Apa sih yang membedakan mereka gitu ya? Di sini bisa kalian lihat kalau at untuk di time itu lebih spesifik, like at o'clock, 7 o'clock, misalnya at night, morning, itu lebih spesifik, more spesifik. Tapi kalau in itu dia mencakup bulan, musim, tahun, dan jangka panjang. For example, contohnya itu, I met her in the winter. Jadi saya bertemu dia di saat musim salju. Jadi gitu ya contohnya ya. And on itu lebih dipakai untuk tanggal dan hari. Contohnya kayak I'll see you on Sunday. Jadi saya melihat kamu di oke, betul. Nah, itu yang membedakan antara preposition of time dan time and place. Nah, kalau misalnya place itu at, sama ya at. Tapi kalau at di sini digunakan untuk yang lebih spesifik, contohnya point, titik kumpul gitu. Jadi lebih spesifik titik kumpulnya gitu. Misalnya I work at the bank. Jadi saya bekerja di sebuah bank. Jadi benar-benar spesifik gitu ya kan. Saya di contohnya I study at university, Kuningan University. Kalau cuma university berarti kan kurang spesifik gitu ya. Jadi disebutkan gitu apa university-nya. Terus di sini ada on itu horizontal or vertical. Jadi dia digunakan untuk kata yang bendanya itu bisa di atas, ya itu kayak ditaruh di atas ataupun samping gitu. Contohnya di sini, my book is on the table. Jadi buku saya di atas meja. Nah bedanya on itu dia nempel di meja, di buku. Jadi objeknya itu nempel di atas buku tersebut. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya. And the last is in. In itu sama ya, kayak apa sih in? Itu kan kayak di dalam. Yang kalian maksudkan in itu di dalam gitu ya. Padahal in yang dimaksudnya adalah sebuah kumpulan, kayak di dalam sebuah negara ataupun perkumpulan gitu ya kan. Miss di sini tulisnya circle, sengaja biar lebih mudah dipahami. Ya kan? Contohnya, I live in Indonesia. Saya tinggal di Indonesia. Gitu. Ada lagi contoh yang lain? I live in Jakarta. Ada lagi? I live in Cibinong. Oke, sama aja berarti I live in Cibinong. Oke, gitu ya. I go to Nah, sebelum itu, Miss mau ngasih beberapa contoh yang tadi yang banyak tadi tuh ya kayak mau segala macam gitu ya ke kalian. Oke, di sini ada banyak ya teman-teman ya.
Oke. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 kata preposition of place. Nah, tadi kita udah bahas tentang yang at, in, on ya. Udah dibahas gitu. Apa sih gitu kan? Nah, beside bisa trigger apa tadi? Di samping. Di samping. Bisa itu adalah di samping. Di samping atau next to, di sebelah. Jadi misalnya Miss berdiri di sebelah meja. Kalimatnya I Miss Yes, and Theo Miss Pio Standing. stand is beside beside the table atau next to the table. Jadi gitu ya guys ya. Terus di sini ada behind. Behind artinya di belakang. Posisi benda yang di belakang si benda objek gitu. Misalnya Miss behind Elin. Miss di belakang si Elin. oh iya. Tuh. Terus between gitu ya. Between sama among itu terkadang sama gitu ya artinya di antara. Tapi yang membedakan between dan among itu adalah kalau between bendanya itu diapit. Jadi si objek subjek ya, objek atau subjek itu diapit oleh dua benda. Tapi kalau among tuh di antaranya itu banyak. Misalnya saya di kerumunan, di antara kerumunan banyak orang. Nah itu pakai among, bukan between. Jadi objeknya lebih banyak kerumuni orang gitu ya. Terus kalau in front of itu adalah di depan gitu ya. Misalnya Teguh, please telling about your experience in front of class. Jadi Teguh silakan jelaskan pengalaman kamu atau ceritakan pengalaman kamu di depan kelas, in front of. Or for example, contoh katanya lagi adalah I speech in front of audience. Saya pidato di depan para audience. Terus ada under and below. Kalau under, jadi pakai Jom. jadi ini gampang yang lain Miss. enggak seperti saya di sini ya. Jadi kalau under dan below, under itu dia dipakai untuk posisi yang digunakan di bawah, yang ditutupi. Tapi kalau misalnya below digunakan untuk benda yang lebih rendah. Contohnya, konteksnya di sini. Contoh teks ya. What are you doing in under bed? Jadi apa sih yang kamu lakukan di bawah tempat tidur? Terus yang terakhir adalah over and above. Over and above artinya itu di atas sama. Cuma yang membedakan ini adalah sama kayak under dan below. Kalau misalnya over itu di atas, tapi tidak menempel. Misalnya burung di atas kepala kamu. Burung itu terbang kan? Jadi tidak menempel di atas kepala kamu, hanya melewati saja gitu. Melayang gitu. Tapi kalau misalnya above itu dia nempel sama objeknya. Kalau misalnya kelelawar, Kelewat lagi duduk di atas, gimana? tergantung. Ya apa di atas kita pakainya below, pakainya apa? Pakainya above. Kalau top nih, Top itu sama. Nah, itu di puncak. Nah, top itu di puncak. Di puncaknya. Oke. Sekarang karena kalian ini sudah ngejelasin gitu ya, ada 10 kata yang digunakan dalam preposition of text. Miss boleh minta tolong kalian pikirin satu kalimat apa aja deh kalian mau pakai above, mau pakai under, mau pakai between. Satu kalimat pikirin apa
tulis namanya, nanti kita koreksi bareng-bareng, oke? Oh, di sini langsung pakai simak. Biar aku lihat. Yakin. Bisa aku duluan. Kau boleh. Ditulis ya namanya David. Tulis apa ya? Ditulis namanya. Kamu nggak mau? Nomor untuk nilai nanti. Kamu sih? Siapa sih? Di sebelahnya aja. Ini. Sampai di sini. Di garis saya dulu. Benar habis ya. Ada. Dikit. Apa ya? Maunya kunci. Gitu ya, harus gitu. Tulisnya kayak grup gitu. Ya benar. Ini nggak ada tuh picking ini nanti. Ini ada nih. Menarik ya. Ini turun lagi. Profesional di garisin. Gitu. Tulis namanya dong siapa? David. Oh, ini. Ini. Satu. Aku D-nya gede. Gak mau. Oke, next. Mau. Silakan David. Di garis ini ya. Tujuannya. Boleh kan? Terus nanti habis ini boleh. Kalian bentar lagi kapan mau UTS? Tanggal berapa kira-kira? Tanggal 1. Oh, bos ya? Tanggal 1. Udah dapat jadwalnya belum dari pihak sekolahnya? Dan aku lapor terima. Bisa aku nggak mau maju. Ini satu dulu. Sebelumnya Kalau lagi ini, Didikan. Yes, baby. tipis. Silakan. Aku dulu. Yang sederhana kalau diginiin compositionnya. Ya. Garisin Pak. Kalau Pak. Bisa aku yang mana ya? Boleh, sok pilih. Mau front off, mau front off. Ah, ini ya udah. The queen. Yes. Hello, I'm the water. Pakai penghapus semua ya? Atau mana tangannya? Mau pakai muka? Ini siapa boleh. Bimbingan udah. Apa? Kenapa? Bentar, aku belum salah itu. Ya udah, aku belum deh. Ini seorang nangis. Aku ini seorang lempeng. Teguh orang mana? Aku kayak pemakan. Teguh
orang mana ya? Bukan. Aku orang Cirebon. Oh, diantar rumah bapak sini kalau itu apa kerja sendiri di sana? Kita sendiri, teguh mau datang diri nih. Oh, aku bawa motor kamu. Iya, Oh, naik angkot. Motornya bisa taruh di mana? Kalau berangkat hati-hati, jangan ngebut. Ini bisa sama kayak ibu aku ya bang. Iya dong. Kan dia juga pernah di sini sama kayak ibu. Ini pakai next itu boleh. Oh, iya. Maksa baik kalau kamu masuk di dalam. Deh. Enggak, aku mau bawa semua aja. Pinter sih. Kalau kakeknya dulu enggak? Apa? Kalau kakeknya dulu Maksudnya apa? Iya. Aku berapa? Ini apa? Jam 2. Wis mau kucing nggak, Wis? Itu mas sama. Lu tolong aku kucing aku nih. Yes. Please. Oke. Beneran itu gue Thank you. Oke, coba lagi. Bobi. Bobi belum tadi. Namain. Enggak, Wis, masa enggak, Bobi? Bobi. Miss Bobby nih nilainya. Bobi. Mau dapat nilai dari Miss? Aku kan nilainya udah up guys. Oh enggak, maju dulu. Sok. Ageng Miss katanya mau. Sok dicoba. Kamu kasih lagi. Bob. Oke, udah nih. Nanggung amat 9. Satu lagi ya tuh. Bobi ini sih paksa. Miss Ageng. So, Mochi, dapat nilai plus dari Miss tadi. Apa aja boleh? Udah. Maksudnya tadi kan juga garis-garisnya aja. Ya. Oke, thank you, Ci. Oke, sekarang kita koreksi bareng-bareng ya. Boleh. The cat is in front of the tree. Betul atau salah? Betul. Betul atau salah? Betul. Oke, dapat nilai. Elin, I'm sitting at the bus stop. Betul? Betul. Betul, karena dia spesifik menempatkan bahwasannya oh saya lagi nunggu di apa pemberian bus ada F-nya tuh.
hiding behind the tree. Tuh. Oh. Tuh. Perempuan. Apa? There is killer among us. Oh, ini berarti sering main film ini ya, film. Main Game film. Among Us ya kamu ya. Yang kelima, a clock is behind the door. Tuh. Tuh. Oh. Terus tuh, the bookstore besides the book cafe. Tuh, karena dia tempat ya, samping gitu. Oh, tuh gue mau punya cita-cita punya ini. Aku cita-citanya pengen punya buku, punya kafe, terus sama punya kontrakan. sama- Amin. 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 Ya, kontrakan yang pertemuan semuanya ya. Iya. Oke, Jack was sitting between Jay and Nikki. Tuh, karena dia dua objek ya di sini ya. Yang namanya between dia. Terus, there is a picture above the wall. Tuh. Tuh. Karena dia nggak nempel ya. Di atas ya. The last among us. Oh, the last among us. Bener? Kata. Ini kata apa? Sebuah Kayak nanggung. apa? Eca. Misteri. Yang terakhir di Berarti ini. Yang terakhir di antara kita. itu game. Oh, Asia. Oke, benar. Karena dia banyak gitu ya. Oke, benar. Yang terakhir, Jack standing in front of class. Betul? Ya. Baby. Kalian udah bisa ya? Pinter kalian nih. Ini saya mau nanya. Ya, boleh. Kalau misalnya kan kita lihat dari belakang tembok ini ya, Hmm? kita tahu ada burung terbang di luar itu gimana? The bird is behind. Behind? Over. Kan Enggak pakai behind dong. kan Karena belakang tembok kitanya misalnya. apa misal contoh gini, kalau di bahasa Indonesia gini, apa Davin kalau mau ngeliat burung bilang gini, misalnya burung lagi terbang gini, burung itu di belakang tembok tapi lagi terbang, kan repot sebutin ya. Kamu Iya, juga. iya. Kok bisa tahu ada di belakang? Nah, apa Habis dari luar kitanya. Ya udah berarti nggak dari dulu. Enggak kalau disebutnya itu Ya Outside lah, lah. I just saw ya. the bird flying over the. Enggak, nih Oke. burungnya disambar apa enggak? Sanggar. Sambil menari ya juga. Ada. Ah. Oh, oke nih. Ya jadi temboknya bukan masuk ke apa namanya proportion of time, time place-nya, Oh, gitu. Tetap ke si burungnya, karena kan objeknya burungnya bukan temboknya, gitu. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Eca paham? Paham? Nah, alhamdulillah kalau paham ya. Oke, kalau begitu karena jamnya sudah habis ini mapel siapa? Nah, kalau bisnis lain. Oh, Miss Lawin. Siapa kira-kira? Elin. Oh, Miss Lawin. Oke. Semangat ya kalian belajarnya, jangan bandel, Siap. rajin. Oke, semangat pokoknya ya. Thank you for participant and for menyimak Miss gitu ya, memperhatikan Miss. I'm sorry for my mistake and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.